Halo teman-teman penikmat film. Gua mau jujur dari awal, film ini bagus, cantik, dreamy, nostalgianya dapet. Tapi kalau lo nanya, apakah ini bisa ngalahin versi animenya? Jawaban gua enggak, bahkan enggak mendekat. Dan anehnya, meskipun gua banyak ngedumel selama nonton, gua tetap keluar bioskop dengan mata sembab dan hidung mampet. Aneh ya? Nah, mari kita bedah pelan-pelan. Buat yang belum tahu, 5 cm per second itu bukan cerita cinta biasa. Ini bukan tentang bahagia. Ini tentang jarak, tentang waktu, tentang orang yang saling cinta, tapi kalah sama realita. Versi live action ini mencoba ngembangin cerita dengan durasi hampir 2 jam. Ekspektasi gue tinggi banget. Karena gue mikir, wah ini kesempatan buat eksplor hubungan Takaki dan Akari lebih dalam. Buat kasih keadilan ke Kanae. Buat nambah emosi. Trailer juga nipu manis. Banyak shot yang literally copy-paste dari anime. Dan jujur, kelihatan cakep banget. Masalahnya, film ini lebih sibuk jadi album foto nostalgia daripada jadi cerita yang hidup. Mari kita mulai dari yang positif dulu. Secara visual, ini indah. Color grading dreamy. Langit, laut, salju, stasiun, jalanan Jepang, semuanya kelihatan kayak lukisan. Nuansa tahun 2000-an juga dapet. Flashback masa kecil Takaki dan Akari itu hangat banget. Scene stealer parah. Dan acting, Takaki dewasa oke. Aktor ciliknya gemes. Kanai Surfer Girl, maaf, bikin salah fokus. Dan iya, OST One More Time, One More Chance masih ada. Muncul dikit tapi efeknya brutal. Satu studio langsung jadi klub ingus nasional. Tapi sekarang masuk ke bagian yang bikin gue frustrasi. Film ini terlalu banyak ngomong, padahal kekuatan animenya itu justru di diam. Di anime lo cuma lihat punggung Akari aja, udah nyesek. Di live action, semua dijelasin, semua dikasih dialog, semua dikasih POV tambahan. Akibatnya, emosinya jadi tumpul. Takaki di sini kebanyakan monolog. Akari terlalu sering muncul. Kerinduan Takaki ditarik kepanjangan sampai terasa repetitif. Dan yang paling bikin gue pengen teriak di bioskop, mereka nyebut 5 cm per detik, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi berkali-kali. Kayak subtitle judul skripsi yang diulang terus. Bro, we get it. Menurut gua, sutradaranya terlalu jatuh cinta sama visual. Sebagai fotografer, kelihatan banget dia mikirin frame cantik, tapi lupa satu hal. Cerita ini hidup karena kesederhanaannya. Animenya pendek, padat, nyesek tanpa banyak basa-basi, live actionnya malah kebanyakan adegan tambahan yang nggak nambah makna. Durasi panjang malah bikin kita sadar kadang lebih sedikit itu yang lebih baik. Bahkan di bioskop gue, ada yang keluar sebelum setengah film, ada yang ketiduran. Ini bagian personal gue. Gue nonton anime ini waktu SMA. Waktu itu gue cuma mikir, ini kok sedih amat sih? Sekarang gue nonton versi live action di usia Takaki dewasa, dan tiba-tiba gue ngerti tentang jarak, tentang karier, tentang orang yang kita cintai tapi nggak kita kejar. Dan di situ film ini kena. Karena antagonis utamanya bukan orang ketiga, bukan penjahat, tapi waktu dan jarak. Dan yang paling nyesek, mereka saling cinta, itu nyata. Tapi mereka juga memilih untuk enggak saling mencari. Dan itu juga nyata. Buat gue pribadi, ini bukan cerita cinta sejati. Ini cerita tentang cinta yang terlalu rapuh, terlalu pasrah. Karena gue percaya, kalau lo benar-benar cinta, lo akan berjuang. Tapi mungkin, justru itulah pesan film ini. Jangan pernah meremehkan orang yang lo cintai. Jangan menunda. Jangan bilang nanti. Karena kalau lo melepas, bisa jadi lo kehilangan cahaya yang bikin hidup lo terasa hidup. Jadi pertanyaan terakhir buat lo. Kalau lo di posisi Takaki, lo bakal nerima kenyataan? Atau lo bakal ngejar? Tulis di kolom komentar. Dan kalau lo suka bahasan film yang bukan cuma soal rating, tapi soal rasa, like, subscribe, dan share. Karena kadang film yang paling sakit adalah film yang paling jujur. Bye-bye! Dope.